Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas UAS kami dengan judul Comparison of CRNN Method with Data Argumentation in Handwriting Recognition. Perkenalkan anggota kami di sini ada Triana Alfeji Suryaman, lalu ada Fahri Akmal Budiana, Aris Setiaji, dan juga Farhan Hidayatullah. Langsung saja kepada yang pertama pembahasan yang akan dipaparkan oleh Farhan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ke pembahasannya. Tanda tangan masih dianggap metode sah untuk verifikasi identitas dalam banyak organisasi. Ada dua jenis tanda tangan, yaitu offline dan online. Tanda tangan online lebih aman karena mempertahankan fitur-fitur kompleks seperti kompresi dan azimut dari waktu ke waktu. Namun, variasi tanda tangan merupakan masalah utama dalam validasi modern karena dipengaruhi oleh faktor psikologi dan situasional. Untuk mengatasi hal ini, penelitian berfokus pada pengembangan sistem yang ramah pengguna untuk validasi tanda tangan. Salah satu metode yang digunakan adalah Convolutional Recruitment Neural Network atau CRNN yang dapat mengklasifikasi tanda tangan digital dengan lebih baik, bahkan yang tidak jelas. Kemudian augmentasi data juga digunakan untuk meningkatkan kinerja klasifikasi dengan memperluas ruang fitur sambil mempertahankan label data. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Farhan. Selanjutnya di sini ada metode yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama ada metode CRNN, yang dimana metode ini mengenali teks indera dengan mengungguli CNN standar karena pelatihan ujung ke ujungnya menggunakan pelabelan urutan kata-kata gambar daripada anotasi untuk setiap karakter gambar. Nah, CRNN ini penggabungan dari CNN, LNN, dan CTC untuk memprediksi kata pada gambar input. Menggabungkan kelebihan dari CNN dan LNN, CRNN membuat proses klasifikasi tidak hanya terbatas pada huruf saja, tetapi juga pada kata. Dengan menggunakan kata-kata sebagai input, pemisahan huruf-huruf pada gambar tidak perlu lagi disampaikan. Ada pula struktur dari CRNN itu sebagai berikut. Yang kedua ada data augmentasi, yaitu teknik ini yang digunakan dalam pembelajaran mesin untuk meningkatkan jumlah data pelatihan secara artifisial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keragaman data pelatihan dan membuat model lebih kuat terhadap variasi input yang mungkin ditemui pada data nyata. Teknik ini efektif dan meningkatkan kinerja klasifikasi teks yang kecil. Terima kasih. Selanjutnya ada hasil hasil dan diskusi yang akan dipaparkan oleh Triana dan juga Hari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada result dan discussion tentang populasi ini. Data tulisan tangan yang dikategorikan berdasarkan tulisan digunakan untuk populasi dan sampel pada penelitian ini. Nah, untuk total ada 15.000 sampel yang dijadikan data training. Dan juga ada 1.500 sampel untuk testing dan validasi. Nah, mungkin tipe data dan source-nya itu kami ambil dari website Kaggle. Nah, di sini ada sampel untuk eh, dataset yang kami ambil dari website Kaggle. Sini ada gambar ya. Gambarnya itu ada tulisan tangan yaitu Valentine, terus ada elephant dan meal. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada base klasifikasi metode atau metode klasifikasi yang bagus. Di sini kami mengetes dua metode. Yang pertama
menggunakan CNN saja. Yang kedua ada CNN dengan data augmentasi. Dengan akurasi ada dua variabel ya, di sini ada karakter dan ada huruf dan kata. Nah, mungkin untuk CNN ada 76,66% untuk prediksi huruf yang benar, dan untuk prediksi kata yang benar dengan nilai 59,47%. Nah, di sini untuk CNN ditambahkan dengan data augmentasi mendapatkan nilai prediksi untuk hurufnya itu hanya 4,32%. Nah, dan untuk prediksi kata 0,00%. Nah, mungkin di sini gambaran untuk CNN, dan ini hasilnya, dan ini untuk hasil dari pengetesan. Nah, selanjutnya ini hasil dari prediksi CNN dan data augmentasi, dan ini untuk hasil dari CNN dan data augmentasinya. Nah, mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Triana. Selanjutnya tentang pemaparan coding aplikasi akan dipaparkan oleh Hari. Coba dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan source code dari aplikasi pengenalan tulisan tangan menggunakan metode CNN dan data augmentasi. Untuk proses pertama, di sini kita melakukan import berbagai library yang diperlukan seperti OS, CP2, NumPy, Pandas, Matplotlib, TensorFlow, dan Keras untuk pengolahan data, pembentukan model, augmentasi gambar, dan pelatihan model. Kemudian pada proses selanjutnya, dilakukan proses load and pre-process, yang dimana pada proses ini dilakukan proses membaca file CSV yang berisi data train dan data validation. Kemudian menghapus baris yang memiliki nilai none atau label unreadable. Next. Lalu juga mengubah label ke huruf besar dan mengatur ulang indeks data. Selanjutnya dilakukan proses set data size dan data augmentation, yang dimana pada proses ini dilakukan penetapan ukuran data train dan data validation, lalu membuat generator data untuk augmentasi gambar dengan berbagai transformasi. Pada proses selanjutnya, dilakukan image processing function. Pada tahap ini dilakukan pendefinisian fungsi untuk mengubah ukuran gambar menjadi 256 dan 64. Kemudian pada tahap selanjutnya, dilakukan load image. Pada tahap ini dilakukan pendefinisian fungsi untuk memuat gambar dari folder tertentu, mengubah ukurannya dan menormalkannya. Kemudian memuat dan memproses gambar train dan validation. Pada tahap selanjutnya dilakukan data augmentation for training image. Pada tahap ini dilakukan proses melakukan augmentasi data pada gambar train untuk meningkatkan variasi data. Kemudian pada proses selanjutnya, yaitu proses label encoding, dilakukan proses mendefinisikan fungsi untuk mengonversi label teks menjadi angka dan sebaliknya. Kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan proses prepare label dan input length, yang dimana pada proses ini dilakukan pengonversian label teks menjadi urutan angka dan menyiapkan panjang label serta panjang input untuk train dan validation. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu proses build the model, dilakukan proses membangun arsitektur model CRNN yang terdiri dari beberapa lapisan konvolusi, batch normalization, aktivasi relu, max pooling, dropout, reset, dense, dan LSTM bidireksional. Kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu CTC loss function, dilakukan proses mendefinisikan fungsi CTC menggunakan lambda layer dan mengoptimalisasi model dengan optimizer Adam. Kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu proses model compile dan model training, dilakukan proses melatih model menggunakan data train dan data validation
dengan jumlah epoch sebanyak 60 dan ukuran batch 128. Pada proses selanjutnya yaitu prediction dan evaluation, dilakukan proses melakukan prediksi pada data validation, lalu mendekode hasil prediksi menggunakan CTC decode, dan terakhir menghitung akurasi prediksi berdasarkan karakter yang benar dan kata yang benar. Dan tahapan yang terakhir yaitu visualize prediction, di mana pada proses ini dilakukan membaca file CSV untuk data tes, dan lalu setelah itu dilakukan memvisualisasikan beberapa contoh gambar dari data uji beserta prediksi hasil model. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hari yang telah menjelaskan. Eh, Selanjutnya kita dapat menyimpulkan pada pengerjaan tugas kelompok kami, yaitu penelitian ini membandingkan pengenalan tulisan tangan menggunakan CRNN dan augmentasi data. Pengujian tersebut menghasilkan klasifikasi dan akurasi yang lebih baik. Hasil terbaik dari pengujian tersebut adalah pengenalan tulisan tangan menggunakan CRNN dengan akurasi prediksi huruf yang benar sebesar 76,66% dan prediksi kata yang benar sebesar 59,47%. Sedangkan pengenalan tulisan tangan menggunakan CRNN dengan augmentasi data mendapatkan akurasi prediksi huruf yang benar hanya sebesar 4,32% dengan prediksi kata 0,00%. Dari pengujian tersebut, pengenalan tulisan tangan menggunakan CRNN cukup efektif dan akurat, dan penambahan teknik augmentasi data menurut pengujian tersebut tidak disarankan untuk digunakan karena teknik tersebut tidak efektif dan tidak akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.